bisa berjumpa dan bertemu kembali lagi tentunya bersama Kak Nia di minggu ini. Kita mau ibadah bersama-sama ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menyapa dulu ya adik-adik satu persatu, karena Kak Nia juga sudah rindu nih ya sama kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas remaja ya. Sudah siap? Hai kelas batita, hai kelas balita, hai kelas kecil, hai kelas tanggung, dan hai abang kakak kelas remaja. Semua sehat? Semua kiranya tetap bersyukur ya, dengan walaupun keadaan seperti ini ya, dengan corona covid, tapi kita tetap sehat ya, karena Tuhan berikan kita kekuatan yang luar biasa. Kita mau memulai ibadah kita mau menaikkan pujian. Adik-adik masih siap? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menari, kita mau bernyanyi dengan lagu Mata Tuhan Melihat ya. Kita boleh tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita Maria Baru Sembiring ya, kita mau mempersilakan teman-teman kita dulu ya. Nanti ada pembacaan firman ya yang dibawakan oleh Gerald Sembiring, dan pembacaan firman kedua dibawakan oleh Immanuel Ginting ya. Sebelum itu kita mau berdoa yang dibawakan oleh teman kita Sheila Beru Kacaribu. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anakmu sedang berdoa memohon kasih karuniamu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dan berpasrah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat dan berkat-Mu dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setiamu lah yang menyertai kami, baik pada hari ini hingga esok hari dan selama-lamanya. Amin. 14 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Terima kasih, amin. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Bawa apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya buat 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahui ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Jangan bosen ya di rumah terus. Nah, kakak sampai saat ini juga di rumah aja. Tapi kakak merasa bersuka cita karena kakak bisa bertemu adik-adik sekarang. Meskipun melalui YouTube, tapi rasa kangen itu terobati ya adik-adik. Nah, gimana adik-adik di rumah? Sehat-sehat aja kan ya? Ya, bagus, semuanya sehat-sehat. Oh ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, masih ada yang ingat tidak dengan tema minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat tema minggu lalu? Benar, temanya Tuhan itu yang esa. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang Tuhanku hebat. Apa adik-adik? Ayo bersama-sama kita ucapkan Tuhanku hebat. Ayo ulangi lagi. Tuhanku hebat. Ya, bagus adik-adik. Semuanya bersuka cita ya. Karena sekarang kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Namun kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita tunduk kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di hati kami. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu. Berkati Kak Maria, berkati adik-adik di rumah, agar kami semua bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya mana? Nah, sudah dipegang Alkitabnya di rumah? Ya, ini Alkitabnya ya. Jangan Alkitab handphone ya. Alkitabnya yang dibuka. Yang belum buka, ayo buka Alkitabnya di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran itu ada di Perjanjian Lama setelah Kejadian. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kakak bacakan ya.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow, hebat ya adik-adik ya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut sehingga laut terbelah menjadi dua. Nah, adik-adik, ini adalah cerita waktu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Mesir. Jadi, pada dahulu kala bangsa Israel menjadi budak dari bangsa Mesir. Nah, siapa rajanya? Firaun. Rajanya yang kejam sekali pada saat itu. Dia memperbudak bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Itu dikehendaki oleh Tuhan menjadi budak di Mesir pada saat itu. Namun Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel ya adik-adik, meskipun menjadi budak. Ya, Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, pada saat itu, sebelum bangsa Israel diperizinkan oleh Firaun keluar dari Mesir, di bangsa Mesir tersebut ada tulah adik-adik. Tulahnya ada 10. Ayo, siapa yang masih ingat cerita tulah? 10 tulah yang dari Tuhan itu kepada bangsa Mesir. Ya, ada tulah katak, ada tulah nyamuk, ada juga tulah penyakit sampar, sampai yang terakhir itu adalah kematian anak-anak sulung. Anak sulung itu anak paling tua, anak nomor 1. Ya, sampai akhirnya bangsa Mesir banyak yang meninggal anak sulungnya. Dan akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Yeay! Bangsa Israel bisa bebas dari kejahatan dan perbudakan bangsa Mesir adik-adik. Mereka bisa bebas karena Tuhan setia kepada bangsa Israel. Dia melindungi bangsa Israel sampai akhirnya di malam hari, pada saat mereka melarikan diri dari Mesir, di malam hari Tuhan memberikan bintang-bintangnya untuk menerangi jalannya bangsa Israel. Lalu di siang hari Tuhan memberikan tudung awan supaya bangsa Israel tidak kepanasan dari terik matahari adik-adik. Baik ya, Tuhan itu baik. Nah, adik-adik, setelah itu mereka sudah sampai di ujung laut Teberau. Tapi ternyata Firaun bimbang adik-adik. Kenapa bimbang? Karena pekerjaannya yang di Mesir itu banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan. Tidak ada lagi yang bisa ngerjain kecuali budak-budak itu, yaitu bangsa Israel waktu itu menjadi budak. Sehingga Firaun, rajanya yang kejam itu, meminta prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel, untuk mendapatkan lagi bangsa Israel. Ya, lalu
waktu bangsa Israel ada di ujung laut Teberau, mereka melihat ada prajurit-prajurit dari Firaun sudah mendekat. Mereka gelisah, kan di ujung laut Teberau, bagaimana mereka melarikan diri? Ya, akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Dia meminta Musa untuk menaikkan tongkatnya ke atas laut, sehingga laut itu terbelah menjadi dua adik-adik, dan tanahnya yang dasar laut tersebut kering, tidak basah, sehingga bangsa Israel bisa melewati laut Teberau dengan aman, ya. Dan akhirnya waktu itu kan jalannya panjang. Tuhan memberikan tiang api untuk memperlambat waktu supaya prajurit Firaun tidak bisa menangkap bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel sudah selesai semuanya menyeberangi laut Teberau, lalu prajurit Firaun akhirnya mereka juga sudah sampai di tengah laut Teberau. Tetapi Tuhan memberikan angin yang kencang, menghembuskan angin, dan akhirnya laut itu pun menjadi satu. Di saat prajurit Firaun ada di tengah-tengah dan prajurit Firaun tenggelam, adik-adik, dia tidak bisa kembali lagi ke kotanya. Dan akhirnya bangsa Israel bisa bebas. Nah, hebat ya Tuhan itu ya adik-adik dari ceritanya. Iya, betul. Nah, begitu juga kita adik-adik. Kita juga dikasihi Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan sehingga kita pun bisa bertumbuh. Dari kita lahir, balita, batita, menjadi anak kecil, anak tangguh, sampai remaja menjadi dewasa dan kepermata. Itu adalah kehebatan Tuhan yang memberikan pertumbuhan untuk kita. Kita tidak menjadi kecil terus, tapi kita bertumbuh menjadi besar. Ya adik-adik, nah, apalagi ya, Tuhan itu juga menjaga kita ya adik-adik dari orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang kan banyak yang jahat. Ada juga yang jahat. Nah, Tuhan juga menjaga kita dari orang-orang yang jahat adik-adik. Tuhan juga melindungi kita dari setiap malapetaka ataupun penyakit. Ya, sampai sekarang kita tidak terkena penyakit, apalagi penyakit yang sekarang ya, COVID-19 ya. Kita semuanya masih tetap diberikan kesehatan karena perlindungannya Tuhan. Adik-adik, inilah kehebatannya Tuhan. Meskipun ada wabah penyakit di sekeliling kita, kita tidak dikenai penyakit oleh Tuhan. Itulah karena kita juga harus percaya kalau Tuhan kita hebat, Tuhan kita penuh dengan kuasa. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Begitu juga adik-adik, sama seperti Musa, Tuhan memilih Musa untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, alat kemuliaannya. Kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Seperti apa? Kita waktu di rumah bisa membantu orang tua kita, ya, bisa bantu orang tua bersih-bersih, bisa bantu bapak kita, bisa bantu mama kita. Nah, kita bisa menjadi anak yang baik. Oke adik-adik, kita juga hebat karena kehebatan Tuhan, ya. Oke, sampai di sini saja firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memilih kami, memakai kami untuk menjadi alatnya agar kami bisa memuliakan nama Tuhan di bumi ini. Dan jadikan kami Tuhan anak yang baik, takut akan Tuhan, dan kami pun bisa membantu orang tua kami menjadi anak yang baik. Dan berkati orang tua kami, guru sekolah minggu kami, agar kami tetap sehat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Kakak Maria Berusembiring. Tadi apa ya tema kita? Kita sama-sama yuk bacakan tema kita. Tuhanku hebat. Nah, coba kita sama-sama yuk. Tuhanku hebat. Oke, bagus sekali adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita Yohanika. Silakan Yohanika. Hai teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Makasih. Teman-teman, 2 Korintus 3 13 ayat 13. Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Allah dan persekutuan Roh Tugus menyertai Tuhan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih alat dan persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Dan persekutuan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Korintus 13 ayat 13 13. kasih Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 11 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih. Hari Minggu 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kamu sekalian. Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. kalian. Sekian firman Tuhan. Makasih. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Kudus dan menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hafalannya adalah dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hey, what's up guys? 2 Korintus 13 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 11. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, dihafal dan juga dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Baik adik-adik, kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kasih tepuk semangat. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik adik-adik, kita mau menutup ibadah ini dan kita akan berjumpa kembali di ibadah selanjutnya. Jangan lupa ya adik-adik, tetap bersyukur, tetap semangat, dan tetap sehat ya. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.